Dari kita memilih blank dokumen di Microsoft Access akan muncul file name-nya mau apa. Nah, dalam membuat database, nama database itu tidak boleh menggunakan spasi. Sebaiknya tidak menggunakan spasi. Jadi misalnya kita membuat database sekolah, kamu bisa ketik DB sekolah. Sebaiknya tidak menggunakan spasi ya. Nah, kemudian kamu mau simpan di mana DB sekolah itu? Kamu pilih foldernya, kemudian kamu simpan. Ya, kamu pilih browse foldernya, kamu simpan. Di situ belum ada folder kamu. Yang di lab ya, belum ada folder kamu boleh buat folder di drive D. Yang tidak boleh adalah kalian mencolokkan flash disk, nggak boleh. Jadi nanti kalau kamu mau ambil kopiannya bisa diupload saja. Ya, minggu depan bisa kamu upload saja. Oke, kemudian create. Oke, yang di rumah saya pindah ke halaman kerja Microsoft Access, tampilannya berubah atau enggak? Berubah, Bu. Berubah. Ada apa saja di situ? Oke, Tabel. ada tabelnya, ada tabel 1, ada menu file, home, create, external data, database tool, terlihat? Terlihat nggak? Terlihat, Bu. Terlihat ya, oke. Di sini ada tabel 1. Kemarin kita membuat database sekolah itu ada entitas. Kalau saya bilang entitas berarti itu tabel. Waktu itu Ibu menyebutkan seperti itu ya. Jadi kamu bisa rename tabel kamu ini. Nah, caranya di mana? Di bagian ini ada di bagian fields ya. Jadi di sini ada design view. Ya, ada design view, kamu bisa klik design view-nya, gambar penggaris dan pensil. Ketika kamu klik akan muncul table name-nya apa. Nah, yang pertama kita punya tabel siswa. Kemudian kita pilih oke. Kemudian ada field name. Field name itu berarti atribut. Ya. Yang di rumah kalau nggak ada Microsoft Access, kamu boleh catat caranya ya. Atau kamu record sendiri, boleh. Jadi, ada field name dari tabel siswa. Ya. Ada field name dari tabel siswa. Di situ ada ID, kemudian ada gambar kecil seperti kunci. Biasanya ketika kita membuat tabel di Microsoft Access, yang pertama, field pertama itu menjadi primary key. Ibu, misalnya saya nggak mau jadikan primary key, bisa nggak? Ya bisa. Di sini ada tombol primary key, kamu bisa pilih atau kamu bisa hapus. Kalau saya klik, dia nggak ada lambang kuncinya lagi ya. Jadi kalau saya klik ada lambang kuncinya lagi. Jadi itu sebagai primary key. Masih ada yang ingat primary key untuk siswa apa? Ya, NIS. Saya menyarankan nama field atau atribut itu ditulis dengan huruf kecil saja, ya. Ditulis dengan huruf kecil tanpa spasi. Nah, tipe datanya kemarin NIS apa? Bisa nggak kita pakai teks atau short text? Bisa. Oke, kita pakai short text. Di bawah ada pilihan field size-nya. Ukurannya berapa? Kemarin NIS ukurannya berapa? 10 itu NISN. NIS kalian ukur berapa digit? Ada 5 kalau nggak salah. Iya kan? Nah, ada 5. Jadi diatur saja 5. Kemudian di bagian deskripsi kamu bisa tuliskan deskripsinya misalnya
nomor induk siswa. Gitu. Oke, yang di rumah. Selain atribut NIS, ada atribut apa lagi? Ada atribut apa lagi yang di rumah? Nama, Bu. Oke, ada atribut nama ya. Ada atribut nama siswa. Bisa pakai short text. Di sini full karakternya ada 255 batasannya. Berarti kalau misalnya nama yang paling panjang kita anggap 50 karakter. Bisa. Kita isi 50 karakter. Kemudian ada apa lagi? Misalnya tanggal lahir. Tanggal lahir pakai apa? Tipe datanya? Pakai date or time. Formatnya bagaimana? Kamu bisa pilih formatnya. Tuh, ada pilihannya ya. Bebas, kamu mau pilih yang mana. Saya pilih yang medium date. Nah, kemudian dari tanggal lahir, nama siswa, ada kelas. Kelas itu saya ambil nama kelas supaya membedakan ya. Nama kelas. Nama kelas bisa short text paling panjang berapa kemarin? 12 atau 13 kalau nggak salah ya. Ada apa lagi? Jenis kelamin. Berapa ukurannya? 1, laki-laki atau perempuan. Kalau yang diberi kode atau disingkat, kamu bisa jelaskan di bagian deskripsi ya. Misalnya JK kamu beri jenis kelamin. Oke. Kalau ingin melihat tabel previewnya, ini kan struktur tabelnya yang kita atur. Kita mau lihat tabel view-nya di sini pojok sebelah kiri biasanya ada view, kamu bisa klik apakah kamu ingin menyimpan? Iya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jika kita mengisi data, itu nanti datanya tidak boleh ini ya, tidak boleh sembarangan. Karena kalau kita belum buat relationship-nya, belum kita hubungkan, tapi kita sudah mengisi datanya, itu nanti akan sering terjadi banyak kesalahan. Jadi lebih baik kita buat struktur tabelnya, kemudian buat relationship-nya, baru isi tabelnya. Nah, mengisi tabel itu tidak boleh per kolom, bolehnya per baris. Contohnya bagaimana, Bu? Contohnya misal saya isi NIS. Saya isi NIS, di sini misalnya ada namanya. Tanggal lahir bisa kamu pilih. Nama kelas. Jenis kelamin. Nah, mengisinya begitu. Yang tidak boleh bagaimana, Bu? Dari NIS ini kamu isi semua dulu. 1006 misalnya, 1007, 1009 itu tidak boleh. Karena apa? Database itu kan menyimpannya per record. Ya. Menyimpannya per record. Per baris. Ya kan? Menyimpannya per baris. Jadi kamu nggak bisa sih seperti itu. Ibu kalau mau delete gimana? Pilih klik kanan, delete record. Apakah kamu ingin delete? Ya. Itu contoh mengisinya. Oke, kita coba buat 2 tabel. Selain NIS, ada tabel apa lagi? Ada tabel kelas. Kita coba buat tabel kelas ya. Di menu create ada, sebentar ya, saya stop untuk yang di rumah.
Nanti takutnya nggak ganti. Oke, di menu create ada pilihan table. Nah, ketika kamu klik, akan muncul tabel 1. Caranya gimana, Bu? Rubah namanya sama seperti tadi. Pilih desain view-nya, table name-nya diganti dengan kelas. Sorry, huruf kecil saja ya. Oke. Kelas apa yang menjadi pembedanya? Menjadi atribut yang paling unik apa primary key-nya? Nama kelas. Tadi di siswa kita isi short text ukurannya 12. Nanti kita coba ya. Jadi nama kelas ada ruang. Kemudian ada wali kelas. Wali kelas kita ambil dengan kode guru. Short text saya buat 3. Misalnya kita buat jumlah siswa. Bisa pakai number, pilihannya ada long integer dan integer. Pakai integer aja cukup ya. Mungkin kan hanya 34 dan nggak banyak-banyak. Nah, lalu bagaimana Bu untuk lihat view-nya, tabelnya sama seperti tadi? Selanjutnya kita coba buat relationship. Ya, jadi hubungan antar tabelnya bagaimana? Nah, hubungan antar tabel itu ada one to many, many to many, one to one. Kemarin mungkin saya hanya sekilas, kemudian kita banyak nggak pertemuan, jadinya banyak lupanya. Jadi kamu boleh perhatikan baik-baik. Oke, yang di rumah masih bisa ikuti. Masih bisa ikuti nggak yang di rumah? Masih, Bu. Masih ya. Kalau ada yang belum jelas, langsung tanyakan ya, Nak ya. Jangan nunggu besok. Oke, ada menu database tuh. Ada menu database tuh. Ada menu database tools, kemudian ada menu relationship. Kamu bisa pilih relationship. Begini. Ibu, tabel mana yang akan kita hubungkan dua-duanya? Jadi kamu pilih kelas, kemudian add, siswa add. Atau bisa kamu klik 2 kali. Begini, dia muncul. Oke, silakan kamu close. Di sini ada kelas dan siswa. Syarat untuk membuat relationship adalah tabelnya ini kamu close. Ini dikeluarkan. Jangan dibuka atau jangan diaktifkan. Kalau tidak nanti dia tidak mau membuat relationship. Dianggapnya masih sedang tahap entry dan sebagainya. Nah, ini yang saya bilang kemarin. Yang bisa menghubungkan itu adalah primary key yang menjadi foreign key. Di sini ada nama siswa. Ada nama kelas ya. Jadi di sini ada nama kelas, di sini ada nama kelas. Nama kelas di entitas kelas atau tabel kelas itu dia menjadi primary key. Nama kelas di tabel siswa dia menjadi foreign key. Jadi kamu bisa menghubungkan, kamu klik nama kelas dari tabel kelas, kamu taruh di nama kelas di tabel siswa. Lalu akan muncul relationship-nya. Yang di rumah bisa lihat edit relationship. Bisa, Bu. Bisa ya.
Ada atribut apa saja di situ, Angeli? Nama kelas, Bu. Oke, nama kelas di tabel kelas dan nama kelas di tabel siswa. Ada pilihan enforce di situ, enforce referential integrity. Jadi di situ adalah maksudnya adalah menampilkan relationship-nya apa. Nah, di bawahnya ada relationship tipe. Tipenya apa? One to many. Satu kelas bisa memiliki banyak siswa. Tapi kita lihat, nanti di sini di akses apa yang dia pilih. Kemudian grade. Nah, benar kan yang Ibu bilang? Satu kelas bisa memiliki banyak siswa. Oke, kalau Ibu minta untuk membuat yang tabel orang tua, tabel guru, dan mata pelajaran bisa dilanjutkan? Bisa dilanjutkan yang di sini? Yang di lab? Bisa? Buku catatanmu kamu bawa enggak? Enggak bawa, Bu. Ada entitas apa saja di tabel ada atribut apa saja di entitas orang tua? Enggak ingat. Hah? Nama murid? Oke. Yang di rumah, yang punya Microsoft Access, silahkan sambil dicoba. Jadi saya setiap pertemuan saya akan minta waktunya 30 sampai 20 menit untuk ngajarin teman-teman kamu yang PTM bareng Ibu ya. Nah, untuk yang di rumah ada pertanyaan dulu? Kalau ada pertanyaan boleh. Ibu ini pakai data yang kemarin ya, Bu? Pakai data yang kemarin, pakai data yang tugas kemarin. Ini kan tadi Ibu nggak ambil semua, mungkin kemarin kita sudah bikin banyak kan atributnya, ada beberapa yang tidak Ibu cantumkan. Jadi misalnya ada alamat atau sebagainya. Jadi silakan buat sesuai dengan data yang kamu buat, tugas yang kamu buat. Baik, terima kasih, Bu. Oke. Coba dilanjutkan membuat tabelnya saja dulu. Kalau relationship-nya belum bisa, tabelnya saja dulu. Desain tabelnya di Microsoft Access. Oke, yang di rumah, Zoom meeting-nya saya akhiri dulu. Saya akan melanjutkan dengan teman-teman kalian yang tatap muka bareng Ibu di sini ya. Oke, terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan, boleh chat Ibu atau tanya di GCR juga boleh.